Saudara-saudari yang terkasih, belum lama hari Kamis yang lalu kita merayakan Yesus naik ke surga. Di situ sangat jelas bagaimana tugas kita di bumi ini menggantikan tugas Yesus. Kita diutus oleh Yesus untuk berkarya di tengah dunia ini. Yesus berkata sebelum naik ke surga, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Pesan ini tentu saja bukan sembarang perintah, tapi Yesus yang bangkit sudah 40 hari bersama para murid, menemani, menghibur, mengajar, dan meneguhkan mereka agar mereka siap menjadi utusan. Dengan kata-kata Yesus tadi semacam konfirmasi apa yang mesti dilakukan para murid, yaitu kembali ke Yerusalem dikatakan. Dan apa yang dilakukan para murid? Mereka kembali ke Yerusalem juga. Para murid menjalani perutusan Allah yang menghendaki mereka mewartakan Yesus Kristus di pusat kota keagamaan, di mana banyak orang Yahudi berkumpul. Dan kita tahu hal itu bukanlah hal yang mudah, bukan tanpa resiko. Orang Yahudi, para pemuka agama yang tidak simpatik dengan Yesus, bisa-bisa memenjarakan dan membunuh para murid. Tetapi melalui proses pertobatan bersama Allah yang terus-menerus, akhirnya para murid dengan gembira ikut kehendak Yesus kembali ke Yerusalem. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita ini terkadang kehendak kita, kehendakku bisa beriringan dengan kehendak Allah. Atau bisa jadi juga dalam suatu waktu kehendak kita, kehendakku tidak sejalan dengan kehendak Allah. Ada analogi menarik tentang dua orang yang naik sepeda tandem. Sepeda dengan dua sadel dan dua pedal, ya, seperti kalau di tempat-tempat rekreasi itu. Teman saya membuat ilustrasi yang menarik dan coba saya tampilkan di sini. Jadi ada dua orang yang naik sepeda, ada aku dan ada Yesus. Berdua mengayuh sepeda. Kadang aku yang di depan dan Yesus yang di belakang. Aku mengarahkan sepeda ini ke tempat yang mau aku tuju. Tetapi ada kalanya Yesus yang ambil alih kendali. Yesus yang di depan, aku yang di belakang. Yesus kadang membawa aku ke tempat-tempat yang belum pernah aku tuju. Kadang ke tempat yang panas dan menyeramkan. Lalu sampailah ke tempat yang sejuk dan hijau. Tetapi yang terpenting di situ, Yesus selalu bersamaku. Ia tidak pernah membiarkan aku mengayuh sepeda ini sendirian. Ilustrasi ini menggambarkan kehidupan kita. Kadang hidup kita berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan, kehendak kita, ya. Kita mau itu bisa, kita mengusahakan ini tercapai, ya. Tapi kadang juga kita tidak tahu harus kemana dalam hidup ini ketika menghadapi situasi-situasi tertentu atau mengalami hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Saat itulah kita membiarkan Yesus mengambil kendali atas hidup kita. Jika kita nggak tahu mau kemana, harus ngapain, kita layak bertanya dalam doa-doa kita,
Tuhan, kamu mau aku kemana? Tuhan mau aku berbuat apa? Bertanyalah dalam doa. Jika kita mengalami hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya, kita juga boleh bertanya, Tuhan, kamu pengen aku ke sana, tapi aku masih pengen ke sini. Lalu aku harus bagaimana? Kadang Tuhan bisa juga, kamu ke sini, gitu ya. Kita ditarik ke sana untuk mengikuti Dia. Kita ingat Maria yang bergula dalam doanya sampai dia berkata, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Atau doa Yesus di Getsemani sebelum Dia sengsara, Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, sebagai utusan ini, kita mesti selalu berkomunikasi dengan yang mengutus kita. Mau kemana, mau apa, bagaimana. Sama juga seperti sepeda tandem tadi, ya. Diperlukan adanya komunikasi yang baik. Entah saat di depan, entah saat di belakang. Kapan aku di depan, kapan Yesus di depan. Seberapa kencang sepeda ini mau berlari, mau kemana, dan seterusnya. Komunikasi itulah doa-doa kita. Doa-doa itu adalah doa yang jujur, yang tulus, dan saling mendengarkan satu sama lain. Tidak bisa doa itu bersyarat. Tidak bisa doa itu ada maunya. Maka kalau doa tidak dikabulkan, marah, itu belum sampai, ya. Doa belum seperti itu, ya. Tidak bisa doa itu satu arah. Pokoknya kehendakku seperti ini. Kalau nggak dituruti, awas, nggak bisa. Ada kisah seorang Romo, ditelepon seorang ibu minta pemberkatan. Romo, saya minta pemberkatan untuk anjing kesayangan keluarga kami yang mati. Romonya dengan agak emosi mengatakan, Ibu, maaf, pemberkatan itu untuk hal-hal yang lebih penting. Banyak, untuk rumah, untuk orang meninggal. Umat itu banyak nggak dapat pelayanan, kok ibu bisa-bisanya minta pemberkatan untuk anjing. Ibunya menjawab, oh gitu ya Romo ya, padahal saya bernasar kalau anjing saya yang mati ini diberkati, saya mau menyumbang gereja 1 miliar. Romonya membalas, oh ibu nggak bilang dari tadi kalau anjingnya Katolik. Doa itu nggak boleh ada maunya. Harus tulus, harus jujur, dan saling mendengarkan kedua belah pihak. Yesus pun dalam Injil berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini kehendak Yesus yang beriringan, gak hanya beriringan, yang satu bahkan dengan kehendak Allah. Gak hanya di situ, Yesus juga berdoa bagi murid-muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Jadi doa itu bisa tadi, pergulatan batin, kehendakku, kehendak Allah seperti apa. Dan juga doa bisa berdoa bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita selalu menjadi utusan yang berkomunikasi dengan yang mengutus kita ini. Dengan demikian seperti sepeda tandem tadi, setiap kayuhan hidup kita, kita selalu bersama Yesus.
Kita ikut Yesus kemana Ia membawa kita, hingga sampailah kita ke tempat yang aman dan damai dalam hidup ini, yaitu Yesus sendiri. Amin.